Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Renungan hari ini berjudul Tak Terbayangkan, ditulis oleh Soxil Dixon. Saya duduk di bangku gereja tepat di belakang seorang wanita. Saat para pemuji mulai mengajak jemaat menyanyikan lagu I Can Only Imagine atau Sungguh Tak Terbayangkan, saya memuji Allah sambil mengangkat tangan. Sementara suara sopran yang indah dari wanita di depan saya menyatu dalam harmoni dengan suara saya. Setelah ibadah beliau menceritakan tentang pergumulan kesehatannya, dan kami pun berdoa bersama untuk perawatan kanker yang akan dijalaninya. Beberapa bulan kemudian, Louise mengaku bahwa ia takut mati. Saya mendekatkan kepala saya ke kepalanya yang terbaring di ranjang rumah sakit, membisikkan doa dan menyanyikan lagu tadi dengan suara pelan. Sungguh tak terbayangkan apa yang akan Louise rasakan ketika ia bertemu muka dengan muka dan memuji Tuhan Yesus beberapa hari kemudian. Rasul Paulus menawarkan jaminan yang menguatkan para pembacanya yang tengah menghadapi kematian. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Penderitaan yang kita alami di muka bumi ini memang dapat membuat kita mengeluh dan merintih. Tetapi kita tetap teguh berharap akan tempat kediaman surgawi kita, yakni kehidupan kita yang kekal bersama Yesus. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Dan meski Allah merancang kita untuk mendambakan hidup kekal bersamanya, ayat 5 sampai 6, janji-janjinya dimaksudkan untuk memberi dampak pada cara hidup kita baginya di masa sekarang.
Jadi dalam kerinduan kita untuk menyenangkan Yesus sambil menunggu kedatangannya kembali atau menunggu Dia memanggil kita pulang, kita dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam kehadirannya yang setia. Pengalaman seperti apa yang akan kita rasakan ketika kita meninggalkan tubuh fana kita dan berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan? Itu sungguh tak terbayangkan. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasa khawatir atau patah semangat ketika menghadapi kematian atau kehilangan orang yang Anda kasihi? Lalu bagaimana janji Allah tentang hidup kekal itu menguatkan Anda? Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih atas janji-Mu untuk tetap bersamaku di dunia ini hingga sampai kekekalan. Amin.